Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tafin Azaki. Saya akan menjelaskan tentang bab 8 tentang reinforcement learning. Yang terhormat dosen pengampu Dr. Herlawati. Saya dari Prodi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya, dengan mata kuliah kecerdasan buatan. Apa itu reinforcement learning? Reinforcement learning adalah salah satu metode di mana agen belajar untuk membuat keputusan dalam suatu lingkungan guna memaksimalkan imbalan atau reward jangka panjang. Mengembangkan kebijakan yang memaksimalkan reward jangka panjang seringkali melalui algoritma seperti Q-learning, deep Q network, atau DQN, atau policy gradient. Komponen utama dalam reinforcement learning ada 7. Yang pertama agen, environment, state, action, reward, policy, value function. Nah, yang agen adalah sistem yang Anda operasikan, misalnya robot atau model yang ingin Anda buat dan nanti menggunakan reinforcement learning. Environment merupakan sebuah lingkungan dunia nyata di mana agen berinteraksi sebagai bagian dari operasinya. State adalah informasi yang menggambarkan kondisi lingkungan pada waktu tertentu. Action adalah sebuah tindakan yang dilakukan agen untuk berinteraksi dengan lingkungan. Reward adalah penguatan positif atau negatif yang diterima agen dari lingkungan sebagai hasil dari tindakannya. Policy adalah kebijakan yang menentukan tindakan yang diambil agen sebagai fungsi dari keadaan agen dan lingkungan. Yang terakhir ada value function. Value function adalah ukuran prediktif dari total imbalan jangka panjang yang diharapkan dari suatu keadaan atau tindakan, membantu agen memilih langkah yang lebih optimal. Selanjutnya ada contoh penerapan reinforcement learning. Saya menerapkan 2. Yang pertama game dan simulasi, yang kedua robotika dan kontrol otomatis. Yang pertama game dan simulasi, reinforcement learning dapat digunakan untuk melatih agen untuk bermain permainan kompleks seperti catur, GO, atau permainan video lainnya. Reinforcement learning memungkinkan agen untuk mendapatkan model base belajar strategi yang optimal melalui pengalaman bermain dan melawan lawan yang kuat. Selain itu, model based reinforcement learning juga digunakan dalam simulasi untuk mengoptimalkan keputusan dan strategi dalam skenario yang kompleks. Yang kedua, robotika dan kontrol otomatis. Reinforcement learning dapat digunakan untuk melatih robot agar dapat melakukan tugas-tugas kompleks seperti navigasi, manipulasi objek, atau interaksi dengan lingkungan yang dinamis. Reinforcement learning memungkinkan robot untuk belajar secara mandiri melalui trial and error, mengoptimalkan gerakan dan tindakan mereka untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang selanjutnya ada di algoritma Q-learning. Q-learning adalah algoritma reinforcement learning yang digunakan untuk membantu agen belajar bagaimana mengambil tindakan terbaik dalam suatu lingkungan untuk memaksimalkan nilai kumulatif atau reward. Algoritma ini bekerja dengan membangun tabel Q atau Q table yang menyimpan nilai-nilai untuk setiap pasangan state action. Inti dari Q-learning ada yang pertama Q table, yang kedua formula pembaruan, yang ketiga ada proses iteratif. Untuk Q table adalah sebuah tabel yang memetakan state dan action ke nilai Q, yaitu estimasi dari nilai masa depan yang akan diperoleh jika tindakan tertentu diambil pada state tertentu. Untuk formula pembaruan bisa dilihat di sini. Untuk S adalah state saat ini, A adalah action yang diambil, R adalah reward yang diperoleh, S action adalah state berikutnya, A learning rate atau seberapa cepat pembelajaran dilakukan, Y discount factor atau pentingnya reward masa depan. Yang terakhir ada di proses iteratif, agen mengeksplorasi lingkungan atau dengan memilih aksi kadang secara acak, memperbarui nilai Q di Q table berdasarkan pengalaman. Yang terakhir secara bertahap, agen belajar untuk memilih aksi dengan nilai Q tertinggi atau eksploitasi. Untuk Q-learning bersifat of policy, artinya agen belajar dari pengalaman yang tidak selalu dihasilkan oleh kebijakan saat ini. Algoritma ini cocok untuk lingkungan diskret dengan jumlah state dan action yang terbatas. Untuk studi kasus reinforcement learning saya mengambil dari
Game tic-tac-toe. Tic-tac-toe adalah permainan papan dua pemain yang dimainkan di grid 3x3. Tujuan permainan ini adalah untuk menempatkan 3 simbol berturut-turut secara horizontal, vertikal, atau diagonal. Dalam konteks reinforcement learning, tic-tac-toe menjadi contoh yang sangat baik untuk menerapkan pembelajaran berbasis pengalaman, di mana agen belajar memilih langkah terbaik melalui trial and error. Untuk komponen dalam reinforcement learning ada 7: agen, lingkungan, state, tindakan, reward, polisi, Qtable, dan terakhir Qtable. Untuk kodenya bisa dilihat sebelah sini. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Lalu kesimpulannya adalah reinforcement learning pada tic-tac-toe memungkinkan agen untuk belajar dari pengalaman dengan mencoba berbagai strategi melalui trial and error. Melalui proses pembelajaran ini, agen akan dapat meningkatkan kebijakannya dan akhirnya mampu bermain secara optimal, memaksimalkan peluang kemenangan dengan memanfaatkan nilai-nilai dalam Qtable yang terbarui seiring waktu. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.